Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Selamat bertemu kembali dengan Harmino Nurbi Channel. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengklik channel ini, wabil khusus kepada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, bolehlah untuk langsung menekan tombol subscribe untuk channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa menyebarkan manfaat yang lebih. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, kali ini kita akan masuk, maksudnya kita akan belajar tentang seri tajwid ya. Kita akan belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin. Oke, kita langsung saja masuk ke hukum nun sukun atau tanwin yang pertama, yaitu izhar halqi. Izhar halqi ini tentu saja berasal dari bahasa Arab, dari dua kata, izhar dan halqi. Izhar dan halqi. Izhar artinya jelas atau menjelaskan, dari kata azhara yuzhiru izharan. Halqi artinya tenggorokan. Itu secara bahasa, jelas dan tenggorokan. Secara istilah tajwid, izhar halqi adalah nun sukun atau tanwin dibaca jelas setiap kali bertemu dengan huruf halqi atau huruf izhar. Ada berapa huruf izhar? Huruf izhar halqi itu ada 6, yaitu hamzah atau bisa juga dikatakan alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Jadi setiap kali nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, hamzah, ha, kho, ain, ghain, dan ha, maka nun sukun atau tanwin dibaca jelas, tidak samar-samar, tidak dengung, tidak dimasukkan ke huruf setelahnya. Dia dibaca jelas. Contohnya untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah adalah yang pertama, man utia. Man utia, nunnya jelas. Man utia, itu nun sukun bertemu dengan hamzah. Adapun tanwin ketika bertemu dengan hamzah maka dibaca jelas. Contohnya adalah adin akhahum. Adin akhahum. Jadi kasrotain di sini pada huruf dal, adin akhahum dibaca jelas. Contoh berikutnya, nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ha adalah nun sukunnya liman haulahu. Liman haulahu. Dan tanwinnya adalah atoan hisaban. Atoan hisaban. Jadi fathatain dibaca jelas. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kho, contohnya adalah untuk nun sukun man khaffat. Man khaffat, nun sukun bertemu kho dibaca jelas. Untuk tanwinnya kita pakai di sini fathatain atau fathah tanwin adalah nidaan khafiyan. Nidaan khafiyan. Nidaan khafiyan dibaca jelas, fathatainnya, bunyi nunnya itu dibaca jelas. Untuk contoh berikutnya adalah pada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ain. Contoh nun sukunnya min indillah. Kita di sini ada nun sukun bertemu dengan dua huruf, ada dua nun sukun bertemu dengan dua huruf yang berbeda. Yang satu nun sukun bertemu ain dibaca jelas, min ai, min ai. Yang kedua nun sukun bertemu dengan dal, indillah. Nah, terlihat bedanya bukan? Ketika nun sukun bertemu dengan ain, maka nun sukunnya jelas dibaca. Ketika bertemu dengan huruf dal, maka nun sukunnya terdengar oleh telinga kita itu tidak jelas, samar-samar. Itu nanti akan kita bahas di hukum ikhfa hakiki. Itu contoh nun sukun bertemu dengan huruf ain, nun sukunnya dibaca jelas. Adapun tanwin ketika bertemu dengan huruf ain, maka tentu saja tanwinnya dibaca jelas. Contohnya adalah
khuluqin azimin. Khuluqin azimin. Kasrotainnya dibaca jelas. Sedangkan untuk domatainnya sami'un alimun. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Dan untuk fathatainnya tobakon an tobak. Tobakon an tobakin. Jadi di sini fathatain bertemu dengan ain maka fathatainnya dibaca jelas. Contoh berikutnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf gha, dibaca jelas juga karena dia masih dalam termasuk huruf izhar halqi. Contohnya nun sukun bertemu ghain maksudnya adalah min ghislin, min ghislin. Jadi dibaca jelas. Sedangkan untuk fathatainnya qauman ghairakum, untuk tanwin fathah tanwin qauman ghairakum, qauman ghairakum, qauman ghairakum. Fathatainnya dibaca jelas. Berikutnya yang terakhir contoh huruf izhar nun sukun bertemu dengan huruf ha, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Contohnya adalah minha. Minha itu jelas ya, nun sukunnya bertemu dengan huruf ha, dibaca jelas. Sedangkan untuk tanwinnya kita contohkan di sini ketika kasrotain bertemu dengan huruf ha. Contohnya adalah kullu syai'in halikun. Kullu syai'in halikun. Sini kasrotain bertemu dengan ha. Syai'in halikun. Ha, kullu syai'in halikun. Jadi kasrotainnya dibaca jelas. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas tentang izhar halqi. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita praktikkan ketika kita membaca Al-Quran. Kita akhiri. Sebelumnya kita ada tugas, silakan bagi teman-teman yang ingin meningkatkan pemahamannya bisa mengerjakan tugas berikut ini. Sini tugasnya adalah mencari 5 contoh hukum izhar halqi di dalam Al-Quran. Jangan lupa sertakan juga ayat dan nama suratnya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum diakhiri dengan salam, jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.